Riwayat Orang Kudus 31 Mei, Beato Yakobus Zhou Wenmo. Zhou Wenmo lahir pada tahun 1752 di Suzhou, Provinsi Jiangnan, Tiongkok. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia masih anak-anak dan ia dibesarkan oleh bibinya. Ia mengenal ajaran iman Katolik melalui pewartaan para misionaris dan dibaptis dengan nama Yakobus. Ia lalu masuk seminari keuskupan di Beijing dan ditabiskan menjadi imam lulusan pertama dari seminari tersebut. Pada waktu itu, Uskup Alexander de Gova dari Beijing tengah berpikir untuk mengirimkan seorang misionaris ke Korea. Beliau lalu menunjuk Pater Yakobus Zhou untuk menjadi misionaris di semenanjung Korea. Bapak Uskup memilihnya berdasarkan kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan pelayanannya. Yakobus Zhou meninggalkan Beijing pada bulan Februari 1794. Ia dijemput secara rahasia oleh dua orang utusan gereja Katolik Korea, Sabas Jiwang dan Yohanes Park, di dekat perbatasan Tiongkok Korea. Namun mereka tidak bisa segera menyeberang ke Korea karena harus menunggu sampai sungai Amnok membeku agar dapat diseberangi. Sambil menanti datangnya musim dingin, Pater Zhou mengunjungi umat Katolik di wilayah Liaodong dan tinggal di situ selama beberapa bulan. Ia baru bisa menyeberangi sungai Amnok tanggal 24 Desember 1794 dengan menyamar sebagai orang Korea. Pater Yakobus Zhou tiba di Seoul dan tinggal di rumah Matthias Choi In Gil di wilayah Gyeodong, Seoul. Ia mulai belajar bahasa Korea dan merayakan misa perdananya bersama umat Katolik Korea pada hari Minggu Paskah tahun 1795. Setelah beberapa waktu, keberadaannya diketahui oleh polisi kerajaan dan mereka berupaya untuk menangkapnya. Dalam sebuah penggerebekan, Pater Yakobus Zhou berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di rumah Columbanus Kang Wansuk. Namun para katekisnya, Beato Paulus Yun Yu-il dan Beato Sabas Jiwang, serta pemilik rumah, Beato Matthias Choi In Gil tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Mereka bertiga kemudian gugur sebagai martir Kristus. Walau dikejar-kejar oleh polisi kerajaan, Yakobus Zhou tetap merayakan misa bersama umat Katolik Korea secara sembunyi-sembunyi. Ia juga berkeliling memberikan pelayanan sakramen dan membentuk Myeongdohue, sebuah perkumpulan awam untuk belajar katekese dan kitab suci. Ia juga menulis buku katekismus dalam bahasa Korea. Dalam waktu 6 tahun karyanya sebagai misionaris, umat Katolik di Korea mulai bertumbuh dari 4.000 orang menjadi 10.000 orang. Pada tahun 1800, Raja Jongjo dari dinasti Joseon meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Pangeran Sunjo yang saat itu masih berusia 11 tahun. Pergantian kekuasaan ini memiliki dampak politik di mana kekuasaan berpindah-pindah dari satu fraksi ke fraksi yang lain. Gereja Katolik Korea yang baru saja bertumbuh terjebak dalam pertarungan politik. Penganiayaan terhadap gereja Katolik mulai terjadi pada tahun 1801 dan dikenal sebagai masa penganiayaan Sinyu. Umat Katolik satu persatu mulai ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka lalu disiksa agar murtad dan meninggalkan iman mereka akan Yesus Kristus. Ribuan umat Katolik Korea tewas sebagai saksi Kristus pada masa penganiayaan ini. Pater Yakobus Zhou sangat sedih mendengar tentang penyiksaan yang dialami oleh umatnya. Ia mulai berpikir bahwa umat Katolik Korea terbunuh gara-garanya. Karena itu ia memutuskan untuk kembali ke Tiongkok. Namun beberapa waktu kemudian ia berubah pikiran. Katanya, "Aku harus berbagi nasib dengan umatku dan meringankan penganiayaan dan kemartiran mereka." Ia lalu memutuskan untuk menyerahkan diri. Pada tanggal 11 Maret, Yakobus keluar dari tempat persembunyiannya dan muncul di hadapan para penganiaya. Dengan segera, ia ditahan dan diinterogasi. Meskipun ia telah disiksa dengan kejam, imam ini tetap menjawab pertanyaan para penyiksanya dengan bijak dan hati-hati. "Satu-satunya alasan saya datang ke Korea dengan ditemani Sabas Jiwang dan melewati berbagai ancaman mara bahaya di perbatasan adalah karena saya mencintai orang Korea. Ajaran Yesus tidak jahat. Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain ataupun negara itu dilarang oleh 10 perintah Allah. Namun demikian, saya tidak dapat melaporkan mengenai urusan gereja." Ia terus-menerus menjalani penyiksaan selama mendekam di penjara. Pada akhirnya, para penganiaya menyadari bahwa mereka tidak akan memperoleh keterangan apapun darinya. Dengan marah, mereka lalu menjatuhkan hukuman mati kepadanya berdasarkan hukum militer. Pada tanggal 31 Mei 1801, Pater Yakobus Zhou yang saat itu berusia 49 tahun dipenggal di Senamto, di dekat Sungai Han. Saat hukuman mati berlangsung, para saksi mata menuturkan, langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah badai yang hebat menerbangkan bebatuan di sekitarnya.
Jarak pandang hanya 1 inci karena hujan yang lebat. Begitu eksekusi selesai, awan-awan menghilang, sebuah pelangi yang terang muncul di langit, kemudian menghilang ke langit sebelah timur laut. Yakobus Zhou-Wen-Mo adalah seorang dari 103 martir Korea. Ia dibeatifikasi pada tanggal 15 Agustus 2014 oleh Paus Fransiskus.